Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naimatun Nasiro dengan NIM 40014211031 dari Prodi Pendidikan IPA. Nah, kali ini saya akan praktikum kimia dasar 1, yaitu materi kimia organik dan biokimia. Nah, apa sih kimia organik? Kimia organik merupakan cabang ilmu kimia yang bersifat konseptual dan membahas senyawa-senyawa yang mengandung atom karbon seperti DNA, minyak bumi, polimer, dan senyawa karbon lainnya. Perkembangan dari kimia organik ini dinilai cepat karena aplikasinya yang terus bertambah. Dari nilai luas karena didasarkan pada aplikasi dalam berbagai bidang seperti pakaian, terus perabot rumah tangga, terus industri pengemasan makanan, kosmetika, dan pakaian. Perabot rumah tangga, industri pengemasan makanan, dan itu semua itu kan pasti kalau sudah tidak terpakai akan menjadi limbah ya. Setelah itu gimana sih kita harus bisa mengolah limbahnya agar tidak mencemari lingkungan? Nah, seperti halnya styrofoam yang kali ini saya akan buat praktekkan untuk disulap menjadi bahan yang bermanfaat dan tidak mencemari lingkungan. Karena styrofoam ini termasuk golongan jenis plastik. Nah, styrofoam ini itu kan berbahan dasar dari polistirena yang termasuk bahan polimer sintesis. Nah, polistirena ini pada tahun 1930 proses pembuatannya itu menggunakan polimerasi adisi dengan tekanan menggunakan proses peniupan. Nah, stirena dapat diperoleh dari sumber alam, yaitu petroleum. Stirena merupakan cairan yang tidak berwarna menyerupai minyak dengan bau seperti benzena dan memiliki rumus kimia C6H5CH sama dengan CH2 atau ditulis sebagai C8H8. Di balik semua kegunaan kemanfaatan styrofoam sebagai wadah makanan, ternyata styrofoam itu berdampak negatif bagi lingkungan. Lah, gimana kalau berdampak negatif bagi lingkungan? Lingkungan akan tercemar dong gitu kan. Nah, wadah styrofoam ini kan tersusun dari polimer-polimer yang berasal dari bahan kimia aditif dan termasuk dalam famili plastik gitu. Nah, karena dari jenis plastik pasti kan sulit diurai ya. Bahkan ada riset yang menyatakan bahwa polistirena yang merupakan bahan dasar dari styrofoam ini tidak akan bisa diurai secara alami. Jadi, limbah styrofoam ini akan bertahan hingga ratusan bahkan jutaan tahun tanpa bisa diurai gitu. Nah, maka dari itu saya kali ini akan membuat limbah dari styrofoam ini menjadi sesuatu yang manfaat dan tidak mencemari lingkungan. Nah, kali ini saya akan membuat lem dari limbah styrofoam. Lemnya ini, styrofoam ini dicampur dengan bensin gitu. Apa aja sih bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat lem dari styrofoam? Ayo kita lihat. Nah, jadi ini bahan-bahan yang akan digunakan untuk pembuatan lem dari limbah styrofoam. Tentunya bahan utamanya yaitu styrofoam yang tidak terpakai. Ini bekas dari sepatu, ini bekas dari televisi. Terus ada bensin pertalit. Terus aku menggunakan timbangan ini untuk menimbang styrofoamnya. Terus gelas yang udah aku tandai ukuran ini untuk mengukur volume nanti pensilnya berapa mililiter gitu. Terus ini ada pengodek, ini ada cutter. Terus kita ke sini. Nah, di sini itu ada bahan-bahan yang mana nanti akan digunakan sebagai bahan uji coba setelah lemnya jadi gitu. Nah, di sini ada kayu yang nanti juga akan menjadi bahan untuk uji coba apakah misal
untuk takaran 500 ml bensin dan 250 gram styrofoam apakah bisa merekatkan kayu. Terus di sini ada kertas juga, terus di sini ada sesuatu yang berbahan dasar plastik. Saya menggunakan ini yang ada di rumah, dan ini juga ada plastik, dan ini nanti untuk wadah ketika lemnya sudah jadi. Nah, saya juga akan nanti uji coba di sepatu. Ini ada sepatu bekas yang mana sepatunya ini udah hampir hampir lecet. Nah, nanti coba apakah merekat ketika dilem. Ini udah lecet, dan nanti ketika misal untuk volume bensin 150 dan styrofoam 250 gram apakah bisa merekat di sepatu ini gitu. Langsung saja kita ke cara kerjanya. Nah, setelah alat dan bahannya terkumpul, cara kerja yang pertama yaitu saya akan menimbang dulu styrofoamnya, yaitu sebanyak 250 gram dan untuk 3 percobaan gitu. Yang saya variasi kali ini volume bensinnya, yaitu takaran bensin yang pertama itu 50 pada 50 ml, terus yang kedua itu 100 ml, yang ketiga 150 ml. Akan tetapi jumlah styrofoamnya itu masih utuh, yaitu 250 gram itu. Nah, setelah nanti kita timbang, nah nanti styrofoamnya ini dimasukkan di gelas, dan nanti akan dicampur dengan bensin gitu. Ini styrofoam yang sudah saya timbang tadi, sekalian ini untuk 3 percobaan, berarti nanti ini untuk 3 percobaan, terus tinggal kita nanti campurkan dengan bensin. Oke, untuk percobaan pertama mari kita lakukan. Nanti untuk pembandingnya itu kita variasinya di bensin, yaitu pertama 50 ml, kedua 100 ml, ketiga 150 ml, dan styrofoamnya masih utuh yaitu 250 gram. Kita catat terlebih dahulu agar tidak lupa. Mari kita langsung let's go. Nah, untuk yang pertama coba kita tuangin dulu bensinnya yang 5. Untuk percobaan pertama bensinnya sebanyak 50 ml. Nah, ini udah selesai untuk penuangan. Ini bensinnya udah sebanyak yang tadi saya ukur, yaitu 50 ml. Nah, langsung kita campurkan ke ini ya, styrofoamnya. Nah, ini langsung kita campurkan bensinnya ke styrofoam. Nah, seperti ini. Kita campurkan ya. Styrofoam. Ini untuk takaran bensin 50 ml. Styrofoamnya 250 gram. Lihat, terdapat gelembung-gelembung.
Nah, ini untuk yang kedua, yaitu tadi udah saya takar, yaitu pada volume bensin 100 ml. Kita akan masukkan styrofoam yang sama, yaitu 250 gram. Langsung saja kita masukkan styrofoamnya. Nah, habis itu langsung kita lanjut ke percobaan ketiga. Ini bensinnya udah saya isi tadi sebanyak 150 ml. Ini saya ukurannya lihat di Google. Nih, kita masukkan mulai. Merah sebab styrofoamnya kotor ya teman-teman. Nah, sama ini juga bensinnya masih tersisa banyak. Nah, ini bensinnya juga masih tersisa banyak. Jadilah langsung kita praktek uji coba di bahan ya. Kita tempelkan uji coba kerekatan kekuatannya lem ini ya. Nah, setelah selesai pembuatan lem, nanti kita langsung untuk ke pengaplikasiannya. Untuk bensin 50 ml dengan styrofoamnya 250 gram, itu hasil lemnya itu kental, dan tadi sisa agak sedikit bensinnya. Dan untuk yang ini dengan volume bensin 100 ml dan bahan styrofoamnya 250 gram, itu agak kental. Dengan sisa bensin juga agak banyak ya. Dan yang ini yang terakhir itu untuk volume bensin 150 ml dan styrofoamnya 250 gram. Itu sisa bensinnya banyak dan styrofoamnya itu styrofoam dan lemnya itu enggak kental. Tuh, encer, lemnya itu encer. Tuh. Mari kita pengaplikasiannya. Nah, untuk pengaplikasiannya itu untuk yang pertama saya akan mengaplikasikannya pada sepatu bekas yang udah sobek-sobek itu pinggirnya. Kita akan untuk yang takaran pertama tadi yang 50 ml dengan 250 gram styrofoam. Kita lakukan uji coba. Sambil menunggu ini, kita beralih ke uji coba yang lainnya, yaitu yang kedua yang berbahan dasar kayu. Saya akan merekatkannya.
akan rekatkan di sini. Nih. Terus yang ketiga saya akan melakukan uji cobanya pada kardus. Ini akan saya lipat. Terus pada kertas ini akan saya lipat. Pada plastik ini ujungnya, ini masih ujung sama ujung belum nempel. Ini ujung sini akan saya kaitkan dengan ujung sini. Terus pada ini saya akan rekatkan begini. Nah, jadi untuk percobaan yang pertama dengan perbandingan tensinya 50 ml dan bahan styrofoamnya 250 gram. Untuk yang pertama pada sepatu bekas itu rapat, kuat, tuh seperti ini. Nah, ini aduh, tangan saya juga ikut tuh dirapot, nggak goyah. Nah, untuk yang kedua yaitu pada kayu satu dengan kayu yang lainnya itu tidak jatuh, tuh jatuh. Nah, kuat seperti ini, merekatnya kuat walaupun ini nggak ada bercak-bercak karena tidak rapi. Terus yang ketiga ini merekat sempurna, tuh nggak lepas. Pada kertas juga yang tadi saya udah lipat-lipat, pada plastik juga. Dan ini juga melekat, tidak jatuh. Daya melekatnya kuat. Yang pertama yaitu bensinnya sebanyak 50 ml dan bahan styrofoamnya 250. Lanjut ke yang kedua. Bersihin dulu yang tadi. Nah, ya lem yang tadi udah saya bersihin tuh. Ini juga akan saya ya. Untuk percobaan yang kedua, mari kita melakukan seperti tadi. Terus ini kita ganti gayanya kayak gini ya.
Terus pada ini yang sisi sini belum. Rapatkan. Terus pada kardus ini saya akan lipat. Terus pada kertas terus pada ini seperti tadi. Ini sudah. Untuk percobaan yang kedua, mari kita lihat hasilnya. Untuk yang sepatu agak kuat, enggak ini, tapi udah mulai retak yang sini, enggak kayak tadi dengan waktu yang sama juga itu udah rekatnya kuat. Kalau ini kayak gini, sampingnya udah mulai jebol lagi. Terus pada kayu juga kuat, tapi kayaknya mau jatuh ya kayu. Soalnya ini kuat, tapi agak kuat ini tuh kan jatuh. Terus pada kardus itu nggak nempel kayak tadi tuh, buka lagi kayak gini. Terus ada kertas itu nempel tuh, yang kertas saya lipat tuh. Terus pada ini nempel dan plastik nempel. Kita lanjut untuk yang ketiga, yaitu bensinnya 150 ml dengan bahan styrofoamnya sama, yaitu 250 gram. Yang ini udah ada hasilnya ya. Kita rusakin dulu seperti tadi. Kita beresin. Tuh. Yang sepatu juga. Nah, setelah kita beresin, kita sama seperti tadi. Ini yang ketiga. Kita tunggu, sambil yang nunggu kita beralih ke yang percobaan ini. Ini udah saya tuh, yang ini ya, yang belum ada lemnya. Terus pada kertas ini ujung sini akan saya gabungkan dengan ujung sini, dia akan kayak gini. Terus pada kardus pada plastik ini kan tadi sisanya nanti kayak gini ya.
Dan saya memberikan lemnya itu sama ya, percobaan 1, 2, dan 3 itu sama, yaitu 1 sendok 1 sendok. Nah, mari kita lihat hasil untuk percobaan yang ketiga ini ya. Pada yang pertama itu ada sepatu. Pada sepatu itu tidak seperti percobaan pertama. Ini tuh udah mulai renggang tuh, nggak netrep banget, nggak kuat ya. Ini nggak kuat, renggang seperti ini. Nah, seperti ini. Terus pada kardus juga nggak merekat seperti ini. Daya rekatnya lemah. Dan pada kayu juga ini belum apa-apa, udah nggak merekat. Terus pada kertas masih melekat nih. Terus pada plastik juga merekat. Ini pada bahan plastik juga merekat. Nah, jadi dari 3 percobaan tadi yang merekat itu hanya yang berbahan plastik. Kalau untuk kayu itu untuk percobaan yang pertama dengan bensin 50 ml dan bahan styrofoamnya 250 gram. Untuk yang kedua itu agak merekat, untuk yang ketiga tidak merekat atau daya rekatnya lemah. Kertas juga 1, 2, 3 itu merekat semua. Kalau kardus 1 merekat untuk yang pertama, untuk yang kedua agak merekat, yang ketiga nggak jadi. Dan untuk ini yang kayu, untuk yang pertama itu merekat kuat, yang kedua itu merekatnya lemah, agak merekat gitu, tapi tidak sampai kayak gini, tidak sampai lepas. Kalau yang ketiga merekatnya lemah dan lepas gitu. Nah, terima kasih untuk percobaan kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.